Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok Ar-Rahman. Kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum dengan akad ijarah bil ba'i. Di sini beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama adalah Dinda Novioleta, yang kedua adalah Elisa Alfi Priyandini, yang ketiga adalah Elisa Septiana, dan yang keempat adalah Fajar Nurrohim atau ketua anggota kelompok kami, dan yang kelima adalah Feryani Mianda Niva. Nah, sebelum teman-teman menonton video dari kami, jangan lupa ya like dan subscribe di bawah ini. Nah, berikut ini penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Novioleta Aditya Pradana dengan NIM 40219197. Halo, saya Elisa Alfi Priyandini dengan NIM 402190203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Septiana dari Perbankan Syariah kelas G, NIM 402190204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Nurrohim, NIM 40219029. Saya dari kelompok Ar-Rahman kelas PSG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feryani Miariniva, NIM 402190214 dari kelas PSG dengan kelompok Ar-Rahman. Akad IMBT bil ba'i atau ijarah mutahiyah bil al-tamlik atau biasa kita dengar dengan akad ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Akad ini hampir sama dengan akad murabahah, yang menjadi perbedaannya adalah letak objeknya. Kalau akad murabahah itu objeknya hanya barang saja, tetapi kalau ijarah ini objeknya barang dan jasa. Yang pertama adalah profil nasabah. Bu Eni bersama suaminya selaku pengelola usaha peternakan bebek berkah bertempat tinggal di Dukuh Kerajaan RT 01 RW 02 Desa Bekiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Selain berternak, beliau juga menjual begatul dan konsentrat bebek petelur. Dalam menjalani usahanya, Bu Eni bertugas untuk memberi pakan bebek dibantu anaknya, dan suaminya bertugas untuk membeli begatul dan konsentrat. Setiap harinya membeli 2 ton begatul dan 50 karung konsentrat setiap minggunya untuk dijual kembali. Untuk pelanggan sendiri, selain dari sekitar Kecamatan Pulung, juga ada yang dari Kecamatan Budak. Di samping itu, Bu Eni termasuk orang yang dikenal baik oleh masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Meskipun tidak begitu sering ikut berperang dalam kegiatan masyarakat, tetapi jiwa perdagangannya sangat baik. Membahas mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan IMBT bil ba'i pada usaha peternakan bebek berkah. Untuk yang pertama, kelompok kami yang beranggotakan 5 anggota mencari calon nasabah yang mempunyai usaha. Setelah kami mendapatkan calon nasabah tersebut, kami melakukan negosiasi dengan calon nasabah. Yang kami bahas dalam negosiasi tersebut adalah barang apa saja yang dibutuhkan oleh nasabah untuk melaksanakan dan melancarkan usahanya, jangka waktu pembiayaan, lamanya angsuran, dan berapa jumlah setiap angsurannya. Dalam negosiasi tersebut, kami menghasilkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut yaitu barang yang dibutuhkan oleh nasabah seperti bak hitam, ember hitam, dan juga tray telur sebesar Rp200.000 dengan margin Rp10.000, dan lama angsuran selama 4 kali angsuran dalam 1 bulan, dan setiap angsurannya nasabah harus membayar sebesar Rp52.500. Setelah melakukan kesepakatan tersebut, kami mengisi form pengajuan pembiayaan yang harus di-ACC oleh dosen pengampu mata kuliah praktik mikro bank syariah. Setelah kami mendapatkan ACC dari beliau, salah satu dari anggota kelompok kami pergi ke lab mini Bank Syariah Yan Ponorogo untuk melakukan pengajuan pembiayaan.
Setelah melakukan pengajuan, kami menunggu beberapa hari untuk pencairan dananya. Lalu pada tanggal 3 Februari 2021, dana telah cair dari pihak bank. Setelah cair, dana tersebut dibelanjakan sesuai dengan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Setelah barang tersebut didapatkan, barang tersebut langsung diserahkan secara langsung kepada nasabah. Setelah itu pada tanggal 10 Februari 2021, nasabah sudah mulai membayar angsuran yang pertama, yaitu sebesar 52.500. Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2021, nasabah melakukan angsuran yang kedua sebesar 52.500. Lalu pada tanggal 24 Februari 2021, nasabah tidak dapat membayarkan angsuran yang ketiga dikarenakan produksi telur bebek menurun yang menyebabkan pendapatan nasabah juga menurun. Jadi tidak dapat melakukan pembayaran angsuran yang ketiga. Tetapi pada tanggal 4 Maret 2021, nasabah membayar angsuran yang ketiga dan keempat, yaitu sebesar 105.000. Pada tanggal 4 Maret 2021 tersebut, itu dinyatakan lunas, dan setelah pembayaran lunas, barang yang digunakan oleh nasabah tersebut itu dijual kepada nasabah sebesar Rp50.000 karena barang tersebut sudah terpakai. Setelah pelunasan dari nasabah, salah satu kelompok kami itu pergi ke Lab Mini Bank Syariah Yan Ponorogo untuk menyetorkan uang pembiayaan. Resiko yang dapat timbul pada pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha peternakan bebek berkah. Resiko kerugian dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu resiko kerugian yang disebabkan oleh kesengajaan, seperti nasabah sengaja tidak mau membayar angsurannya padahal mereka mampu untuk membayar. Yang kedua yaitu kerugian yang disebabkan oleh ketidaksengajaan, seperti terjadinya bencana alam. Resiko yang dapat timbul itu seperti yang pertama, nasabah memang sengaja tidak mau membayar angsurannya. Yang kedua, aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan itu bertambah, terutama bila disebutkan pada kontrak bahwa pemeliharaan oleh bank. Yang ketiga, nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau melanjutkan dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah. Yang keempat yaitu apabila nasabah tidak berkeinginan melanjutkan sewa atas objek IMBT dan tidak melakukan pelunasan atas sisa kewajibannya, maka nasabah dianggap sebagai wan prestasi dan dilakukan eksekusi atau penjualan atas objek pembiayaan. Pada rumusan masalah kedua ini, saya memilih rumusan masalah nomor 5, yang dimana soalnya adalah bagaimana mekanisme pembiayaan IMBT Bilbai pada laboratorium Minibank IAIN Ponorogo. Nasabah harus mengisi beberapa formulir dan
mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk pembiayaan ini. Dalam mengisi formulir ini ada 2 yang harus diisi. Yang pertama adalah formulir mengenai identitas nasabah dan yang kedua adalah formulir mengenai buku tabungan jika sebelumnya nasabah belum mempunyai buku rekening di Lab Minibank. Dan yang kedua adalah dokumen yang harus dikumpulkan untuk pembiayaan ini. Di antaranya adalah fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda pengenal atau KTP dari nasabah itu sendiri. Isian formulir dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu dari kami perwakilan kelompok itu menuju ke Lab Minibank IAIN Ponorogo untuk segera diproses buku tabungannya dan melakukan pencairan dana yang dibutuhkan oleh nasabah. Pencairan dana itu selesai, perwakilan kelompok kami segera membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk usahanya tersebut. Setelahnya kami langsung menuju lokasi atau rumah dari nasabah dan memberikan barang yang dibutuhkan nasabah itu tersebut. Jika semuanya telah selesai, nanti perwakilan dari kelompok kami akan melakukan pengawasan atau pemantauan seminggu sekali di tempat usaha dari nasabah itu. Gunanya adalah untuk melihat bagaimana usaha dari nasabah ini, apakah mengalami keuntungan atau kerugian setelah melakukan pembiayaan ijarah di Lab Minibank ini. Pada pemantauan seminggu sekali yang dilakukan oleh perwakilan kelompok kami itu juga sebagai bentuk perwakilan dari Lab Minibank yang dimana nantinya itu nasabah melakukan pembayaran yang berupa cicilan yang di awal itu telah disepakati. Pada cicilan ini sendiri itu dilakukan 4 kali dalam sebulan atau seminggu sekali. Setelah semua pembiayaan telah selesai, barang yang digunakan oleh nasabah itu sendiri itu akan dikembalikan kepada pihak bank. Tapi pada pihak bank ini akan melakukan penawaran kepada pihak nasabah apakah barang tersebut akan dibeli atau tidak. Dan nasabah itu setuju dengan membeli barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari barang yang dibeli pada awalnya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum perbankan syariah tentang aplikasi pelaksanaan IMBT Bilbai pada usaha peternakan bebek berkah. Berikut ini penjelasannya. Baik, aplikasi IMBT di perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, aplikasi produk ijarah dan IMBT, pihak bank berfungsi sebagai investor atau penyedia dana dan juga pemberi janji. Nah, akad IMBT seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah produk pengembangan dari akad ijarah dan diklasifikasikan dalam jenis hybrid kontrak atau multi akad. Bank syariah dalam mengaplikasikan IMBT sebagai produk mereka dalam pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang. Biasanya diperuntukkan untuk yang pertama, pembiayaan investasi. Dalam hal ini, bank menyalurkan pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal produktif seperti mesin. Jadi, pihak bank tidak semata-mata membeli barang tersebut untuk dimiliki dan dijual. Akan tetapi, lebih kepada investasi. Dan yang kedua yaitu pembiayaan konsumen, seperti pembelian rumah, mobil, dan lain-lain. Aplikasi sistem keuangan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang turut berperan aktif dalam sistem perekonomian negara, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, manajer investasi. Bank syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi. Dan yang kedua adalah investor. Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah
yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh keuntungan yang diperoleh itu dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana. Dan yang ketiga yaitu penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang keempat yaitu pengembangan fungsi sosial. Bank syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana, zakat, infak, sedekah, serta pinjaman kebajikan atau hardul hasan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, sedangkan aplikasi pelaksanaan IMBT di Lab Mini Bank IAIN Ponorogo yaitu aplikasi di Lab Mini Bank IAIN Ponorogo hanya ada satu, yaitu sistem Mini Bank IAIN Ponorogo. Pada waktu itu, proses penginstalannya dibantu oleh Bank Muamalat. Pada profil Lab Mini Bank IAIN Ponorogo, aplikasinya disebutkan berupa aplikasi pembukaan rekening yang digunakan untuk mengisi kelengkapan informasi data nasabah yang melakukan pembukaan rekening, dan aplikasi penyetoran tabungan, penarikan tabungan, dan pemindahan bukuan yang digunakan oleh nasabah untuk mengisi jenis dan jumlah transaksi yang dilakukan. Dan juga sebagai bukti transaksi dan media verifikasi bagi teller atau transaksi yang dilakukan. Nah, selain itu, pada Lab Mini Bank IAIN Ponorogo terdapat 8 produk, yaitu pembukaan rekening, akad mudharabah, akad murabahah, akad musyarakah, akad IMBT bil bai, akad IMBT bil hibah, akad hord, dan bebas pinjam. Selain itu, aplikasi keuangan Islam yang berkaitan dengan produk perbankan syariah diantaranya titipan atau simpanan, sistem bagi hasil atau profit sharing, jual beli, sewa menyewa, dan jasa. Ada juga proses penghimpunan dana diantaranya yaitu al-wadi'ah dan mudharabah. Sedangkan konsep penyaluran dananya adalah bagi hasil, mudharabah dan musyarakah. Jual beli atau murabahah, istisna dan salam, dan ujroh atau ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Baik, berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menganalisis dengan membandingkan antara praktikum dengan teori. Hasil analisis menunjukkan bahwa aplikasi pelaksanaan Lab Mini Bank IAIN Ponorogo yang dilaksanakan sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu pihak bank berfungsi sebagai investor atau penyedia dana dan juga pemberi janji. Nah, pada pembahasannya, aplikasi pelaksanaan IMBT bil bai pada Lab Mini Bank IAIN Ponorogo berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa aplikasi pelaksanaan Lab Mini Bank IAIN Ponorogo yang dilaksanakan sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu pihak bank berfungsi sebagai investor atau penyedia dana dan juga pemberi janji, karena memang aplikasi bank syariah bertugas sebagai investor atau penyedia dana dan juga pemberi janji sesuai dengan syariat agama Islam. Bank bertugas sebagai penyedia dana bertujuan untuk menolong para usaha mikro kecil untuk memberi tambahan modal usaha mereka guna memenuhi permintaan konsumen dan berjalannya produksi usaha. Bank juga sebagai pemberi janji karena di dalam bank terdapat akad-akad pembiayaan dan dibutuhkan kesepakatan antara dua belah pihak agar lancar dalam berjalannya pembiayaan atau pengangsurannya. Baik, alur pencairan pengajuan pembiayaan laboratorium mini bank. Yang pertama, masuk ke sistem laboratorium. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah itu,
Masuk ke kotak dialog register nasabah baru, lalu input data nasabah dan simpan, kemudian cetak buku tabungan nasabah. Dan tampilannya seperti ini. Kita isi dulu data-data yang ada. Setelah itu, masuk ke kotak dialog pembiayaan. Terus tambah, cari data nasabah yang sudah diinput sebelumnya. Masukkan akar yang akan digunakan. Klik kelompok pembiayaan, lalu klik pembiayaan multiguna, simpan, dan selesai. Dan tampilannya akan seperti ini. Lalu, masih di kotak dialog pembiayaan, klik daftar, akad, terus klik edit, kemudian isikan rincian pengajuan. Misalnya jumlah pokok, ujroh, lama, pembiayaan, dan berapa kali angsuran. Klik simpan 2 kali, selesai. Dan tampilannya seperti ini. Lalu, masukkan ke kotak dialog kasir, klik pencairan, pinbook, klik tambah. Lalu, klik pencairan ijarah, misalnya, klik nama nasabah yang sudah didaftarkan tadi, akadnya, lalu klik simpan. Kemudian, cetak validasi, ada 2 validasi pencairan pembiayaan dan setoran tunai ke buku nasabah. Tampilannya seperti ini. Setelah itu, masuk ke kotak dialog tabungan. Klik tambah, klik cari data nasabah, klik sandi setoran atau 111 atau penarikan 211, kemudian isi nominal, klik simpan, klik cetak validasi. Sebelum pembiayaan dicairkan harus dilakukan setoran tunai 10.000 dulu karena saldo minimal penarikan adalah 10.000. Jadi, jika nominal pembiayaan akan ditarik secara utuh, maka harus disetor 10.000. Dan tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan form transfer tabungan. Lalu proses terakhir dari alur ini adalah cetak buku tabungan. Caranya masuk ke kotak dialog cetak buku, kemudian cari nama nasabah yang ingin dicetak tabungannya sesuai tanggalnya, kemudian isi baris berapa yang akan dicetak. Klik cetak buku. Nah, seperti ini. Proses pencarian pembiayaan selesai. Yang selanjutnya adalah dampak pembiayaan IMBT BLBAI pada usaha peternakan bebek berkah. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seseorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dampak pembiayaan IMBT pada peternakan bebek berkah. Pembiayaan IMBT BLBAI memberikan dampak yang positif bagi usaha peternakan bebek berkah. Dampaknya adalah mendapatkan tambahan modal. Modal tersebut akan diberikan alat bantu dalam menunjang proses pengelolaan usaha peternakan tersebut agar bisa dikembangkan lebih lanjut. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan IMBT BLBAI usaha peternakan bebek berkah. Tujuan dari rumusan masalah saya ini adalah untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan IMBT BLBAI usaha peternakan bebek berkah. Gambaran strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan IMBT BLBAI usaha peternakan bebek berkah, yaitu pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.
Pada tahap ini, masalah yang timbul dalam pembiayaan pada peternakan bebek berkah adalah telat dalam pembayarannya. Telat pembayaran terjadi pada minggu yang ketiga. Faktor yang menyebabkan terjadinya telat pembayaran adalah karena pada minggu itu turunnya produksi telur yang disebabkan bebek yang sudah masa habis produksinya. Selain itu, masalah lain adalah kurangnya pemantauan secara langsung yang kita lakukan terhadap usaha nasabah. Hal tersebut dikarenakan jarak rumah nasabah yang cukup jauh, sehingga kita kesulitan untuk menjangkaunya. Sehingga yang melakukan pemantauan adalah satu anak saja. Jika terdapat pembiayaan bermasalah, maka upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penjadwalan kembali, yang kedua persyaratan kembali, yang ketiga penataan kembali, yang keempat penyelesaian melalui jaminan, yang kelima hapus buku dan hapus tagih. Analisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha peternakan bebek berkah adalah: pada tahap ini, masalah yang timbul dalam pembiayaan pada peternakan bebek berkah adalah telat dalam pembayarannya. Telat pembayarannya terjadi pada minggu ketiga dengan faktor yang disebabkan karena terjadinya penelatan dalam pembayaran, yaitu karena pada minggu itu turunnya produksi telur yang disebabkan bebek yang sudah masa habis produksinya. Hal tersebut menyebabkan permasalahan dan pembiayaan. Jika terdapat pembiayaan bermasalah seperti hal di atas, maka upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Dalam hal ini kami menerima alasan diberikan oleh Ibu Eni selaku nasabah dan pemilik usaha peternakan bebek berkah. Ibu Eni bersedia untuk melunasi biaya yang menunggak pada minggu keempat atau minggu pelunasannya. Yang kemudian ada persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang dan atau ijarah yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang atau ijarah. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka pembayaran minggu ketiga diundur pada minggu keempat, sehingga pada minggu keempat Ibu Eni membayar sebesar 105.000 tanpa mengurangi jumlah uang pada perjanjian awal. Kemudian ada penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang, dan ijarah. Dalam hal ini tidak terjadi penataan kembali sebab persyaratan masih sama dengan awal perjanjian. Kemudian ada penyelesaian melalui jaminan. Itu merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Dalam hal ini, Ibu N. Indarwati selaku nasabah dan pemilik usaha peternakan bebek berkah dalam menyelesaikan masalah ini tidak memerlukan jaminan dalam menyelesaikannya, dikarenakan ia sudah sepakat jika pembayaran yang belum terbayar di minggu ketiga akan dilunasi di minggu yang keempat. Berdasarkan hasil analisis di atas, strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan IMBT Bilbai usaha peternakan bebek berkah, diantaranya penulis menganalisis dengan membandingkan antara praktik yang ada di lapangan dengan teori. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di teori dan lapangan. Perbedaannya adalah dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha peternakan bebek berkah, saya hanya membutuhkan dua strategi saja, yaitu penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Sedangkan dalam teori, upaya penyelesaiannya terdapat masalah dalam pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank dapat berupa ada rescheduling, recondition, restructuring, penyelesaian melalui jaminan, serta hapus buku dan atau hapus tagih. Analisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha peternakan bebek berkah perlu untuk dilakukan supaya dapat menangani pembiayaan yang bermasalah tersebut dengan benar. Kemudian kesimpulannya, strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan IMBT Bilbai usaha peternakan bebek berkah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antara ada rescheduling, ada reconditioning. Sedangkan dalam teori, upaya penyelesaian masalah
Dalam pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan pihak bank dapat berupa rescheduling, reconditioning, ada restructuring, penyelesaian melalui jaminan, serta hapus buku dan hapus tagih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.